Halo, hari ini kita akan belajar mengenai energi listrik. Mari kita mulai. Energi listrik adalah energi yang digunakan oleh suatu alat listrik selama periode waktu tertentu. Energi ini berasal dari aliran muatan listrik dan diubah menjadi berbagai bentuk energi lain seperti energi panas, cahaya, gerak, dan lain-lain. Jika diketahui daya dan waktu, kita bisa menggunakan rumus yang ini, di mana energi listrik adalah daya dikalikan waktu. Tergantung kebutuhannya. Kalau berhubungan dengan pembayaran, dengan biaya, kita akan pakai kilowatt hour. Berarti ini harus kilowatt, ini harus hour atau jam. Tapi kalau tidak berhubungan dengan pembayaran, kita biasanya menggunakan joule. Di mana P ini adalah watt, seperti yang sudah dipelajari di kelas 8, dan T itu adalah waktu. Oke, sebagai contoh, seperti ini. Sebuah setrika memiliki daya 400 watt. Setrika ini digunakan untuk menyetrika pakaian selama 2 jam. Berapa energi listrik yang digunakan setrika dalam kWh? Di sini udah ada petunjuk bahwa harus dalam kWh. Berarti watt ini akan diubah menjadi kilowatt dan jamnya tetap seperti itu. Seperti ini cara mengerjakannya. Daya itu P, 400 watt dan waktunya 2 jam. Tetap digunakan, jamnya nanti tinggal diganti dengan hour atau H. Ditanya energi, W sama dengan P kali T, 400 watt kali 2 jam, di mana itu adalah 800 watt hour. Nah, kalau mau dijadikan kilo, kilo itu tinggal dari yang nggak ada menjadi ada kilonya, itu dibagi 1000. Jadi 800 dibagi 1000, 0,8 kWh. Berikutnya kalau diketahui tegangan, arus, dan waktu, berarti pakai rumus W sama dengan V kali I kali T. Di mana V-nya tegangan, satuannya volt, I-nya kuat arus, ampere, dan T-nya second. Misalkan seperti ini soalnya, sebuah pompa air memiliki tegangan 220 volt dan mengalirkan arus sebesar 2 ampere. Pompa tersebut dinyalakan selama 30 menit setiap hari untuk mengisi bak air. Berapa energi listrik yang digunakan oleh pompa air tersebut setiap hari dalam satuan kilojoule. Di sini udah jelas kilojoule, berarti kita akan pakainya second. Tegangannya 220 volt, kuat arusnya 2 ampere, waktunya 30 menit diubah menjadi second, berarti dikalikan 60, 30 kali 60, 1800 second. Kemudian ditanya berapakah energi listriknya, maka pakai rumus W sama dengan V kali I kali T. Di mana 220 volt kalikan 2 ampere kalikan 1800 second. Di sini W-nya sama dengan 792.000 joule. Kalau diubah menjadi kilojoule tinggal dibagi 1000 menjadi 792 kilojoule. Kemudian jika diketahui tegangan, hambatan, dan waktu, maka menggunakan rumus W sama dengan V kuadrat bagi R kali T. Dengan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Misalnya sebuah oven listrik dengan hambatan 110 ohm digunakan di rumah dengan tegangan listrik 220 volt. Dari tadi voltnya memang segini, karena ini memang realnya biasanya rumah tangga itu punya tegangan 220 volt. Oven ini dinyalakan selama 3 jam setiap kali digunakan. Berapa kilojoule energi listrik yang digunakan oleh oven tersebut dalam 1 kali pemakaian? Oke, begini. Tegangannya 220 volt. Hambatannya 110 ohm. Waktunya 3 jam. Di sini akan kita ubah menjadi 3 kali detik, itu berarti kalikan 3600 ya, berarti 10.800 detik. Kemudian kita masukkan V kuadrat bagi R kali T. V-nya berarti 220 kuadrat. Saya tulis 2 kali aja supaya harapannya supaya ini bisa dicoret gini. Jadi 2 kan, berarti kan 440 dikalikan 10800 dan itu jadinya 472.000, 4.752.000 joule. Atau tinggal dihilangin nolnya 3 menjadi kilojoule ya, 4752 kilojoule. Kemudian kalau diketahui arus, hambatan, dan waktu, maka rumusnya W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Misalnya soal seperti ini, sebuah pemanas air listrik
memiliki hambatan 50 ohm dan dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Pemanas ini dinyalakan selama 1,5 jam setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan air panas di rumah. Berapa kilojoule energi listrik yang digunakan oleh pemanas tersebut setiap harinya? Begini cara mengerjakannya, R-nya 50 ohm, kuat arus I-nya 4 ampere, waktunya 1,5 jam, jamnya ini dikalikan 3600, didapatlah 5400 second. W-nya pakai I kuadrat kali R kali T, tinggal 4 kuadrat kali 50 kali 5400. Berarti 16 kali 50 kali 5400. Ini dikalikan dulu menjadi 800 kali 5400 dan ketemulah 4.320.000 Joule atau sama dengan 4320 kJ. Sekali lagi penekanan, energi listrik biasanya diukur dalam Joule untuk sistem SI atau sistem satuan internasional ya. Tetapi untuk keperluan rumah tangga seringnya dipakai kilowatt hour. Untuk mengubah dari Joule ke kilowatt hour bisa konversi seperti ini. 1 kWh setara dengan 3.600.000 Joule. Nah, untuk tarif per kWh untuk saat ini saat video ini dibuat di Indonesia itu sekitar untuk rumah tangga biasa itu sekitar Rp1.500 per kWh. Oke, kita latihan ya. Seorang ibu rumah tangga menggunakan berbagai alat listrik di rumahnya. Ia mengamati bahwa saat menyalakan beberapa peralatan secara bersamaan, lampu di rumahnya menjadi redup. Apa yang dapat diinterpretasikan dari kejadian ini terkait dengan energi listrik dan daya listrik ya? Biasanya kalau lampunya menjadi redup itu karena kurang daya. Berarti pasokan arus listriknya kurang. Kita cari yang seperti itu. Energi yang cukup jelas tidak. Semua alat listrik membutuhkan daya yang sama sehingga tidak mempengaruhi intensitas lampu. Bukan ya. Arus listrik yang mengalir di rumah tidak cukup untuk mendukung semua alat yang dinyalakan bersamaan. Nah, ini jawabannya. Berikutnya, energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alat yang menggunakan energi listrik adalah lampu. Berikut adalah beberapa pernyataan tentang energi listrik dan lampu. Mana yang tidak benar? Lampu LED lebih efisien dibandingkan dengan lampu pijar dalam penggunaan energi listrik. Betul ya, lampu LED itu butuh energi yang lebih dikit. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk lainnya, seperti energi cahaya dan panas tentu saja. Semua jenis lampu memiliki daya yang sama sehingga konsumsi energi listriknya juga sama. Nah, ini salah banget ya. Karena lampu tergantung kebutuhannya, butuh yang seterang apa, ruangannya segede apa. Ya, tentu saja ruangan yang besar membutuhkan watt yang lebih besar. Sebuah lampu belajar terhubung pada tegangan 220 volt. Kita langsung tulis saja diketahuinya. 220 volt. Dan dialiri arus listrik sebesar 0,2 ampere. 0,2 ampere. Dinyalakan selama 2 jam. 2 jam. 2 jam di sini karena jawabannya dalam joule, berarti itu harus diubah menjadi detik. Berarti 2 kali 3600 second, yaitu 7200 second. Berapakah energi listriknya? W sama dengan V kali I kali T. Berarti 220 dikalikan 0,2 dikalikan 7200. Ketemunya nanti joule. Ini bisa menjadi dikalikan terlebih dulu menjadi 44. 44 kali 7200 itu adalah 316.800 joule. Kita cari yang tipenya berbeda aja ya. Ini VIT, di sini ada hambatan. Oh, berarti ini beda nih ya. Sebuah pemanas air dengan hambatan 60 ohm, R-nya 60 ohm, dihubungkan pada tegangan 220 volt. Jika alat ini digunakan selama 30 menit, harus diubah itu ya. 30 menit, berarti 30
dikalikan 60. Ketemunya ada 1800 second. Berapakah energinya? Berarti rumusnya pakai yang gini. Kenapa pilih yang ini ya? Yang penting ada semuanya. V kuadrat berarti 220 kali 220 dibagi R-nya. R-nya itu 60 ohm. Dan waktunya di sini 1800. Dari sini aja udah bisa ya. Karena 180 bagi 63. Berarti sama aja dengan 220 kali 220 dikalikan 30. Dan ketemunya adalah 1.452.000 Joule. Oke, berikutnya di sini kita lihat dulu kuat arus, tegangan, dan waktu udah. Ini mungkin kita akan skip dulu, kita cari yang benar-benar berbeda. Oke, ini belum. Seorang siswa menggunakan lampu belajar dengan daya 40 watt untuk belajar di malam hari. Jika siswa tersebut menggunakan lampu belajar tersebut selama 3 jam, ini harus diubah menjadi 3 kali 3600. Berarti 10.800 second. Berapa energi listrik yang dikonsumsi oleh lampu belajar tersebut? Berarti ini pakai rumus yang W sama dengan P kali T. Berarti 40 watt dikalikan 10.800, nanti ketemunya Joule ya. Dan kita hitung, kita dapat 432.000 Joule. Berarti cari yang 432 kilojoule, karena tinggal dibagi 1000 aja ya. Berikutnya ini udah masuk ke tarif ya. Dari tadi belum keluar, kita akan bahas. Di sini ada setrika berdaya 300 watt. 300 watt digunakan selama 3 jam. Nah, di sini agak bedanya di sini. Ini biarkan aja 3 jam, 3 hours. Biaya listriknya 1500. Oh, kita cari energi dulu. P kali T berarti 300 watt dikalikan 3. Nanti ketemunya adalah watt hour. Berarti 900 watt hour. Hitungannya per kWh berarti dibagi 1000. 0,9 kilowatt hour. Berarti harganya ya tinggal 0,9 atau 9 per 10 dikalikan harga itu 1500. 9 kali 150 ini berarti 1350. Oke. Sebuah sekolah memutuskan untuk mengganti semua lampu pijar dengan lampu LED untuk menghemat biaya listrik. Lampu pijar memiliki daya 60 watt, sedangkan lampu LED 10 watt. Ini berarti maksudnya dengan posisinya seperti ini terangnya sama ya. Padahal yang ini 60 watt, yang lampu bolam, lampu pijar, sedangkan LED-nya 10 watt. Jika sekolah menggunakan 50 lampu dan ini nggak usah pakai pijar karena nanti akan ganti dengan LED, dan lampunya dinyalakan 6 jam per hari, berapa banyak energi yang dapat dihemat dalam kWh dalam sebulan kalau ganti pijar ke LED? Yaudah, kita cari dulu ya. Untuk pertama lampu yang lama, lampu pijar. Oke, untuk lampu pijar itu berarti jumlahnya kan ada 50. Sementara wattnya dia 60 watt. Kemudian dia dipakainya 6 jam per hari. Berarti 5 kali 6 30. 30 kali 6 180. Nolnya ada 2. Segini ya, watt hour. Sekarang lampu LED 50 kali 10 watt kalikan 6 jam. Berarti tinggal 5 kali 6 30. Ternyata jauh ya. 50 kali 6 itu kan 300, berarti 3000 watt hour. Dari sini aja diselisihkan, ketemunya adalah 15.000 watt hour. Kemudian kalau dijadikan kilowatt 15 kWh.
Kalau dalam 30 hari ya berarti 15 kWh yang dihemat itu kalikan 30, berarti 450 kWh. Dan soal terakhir dalam video ini, tarif listrik ya. Berarti sebuah rice cooker berdaya 40 watt digunakan selama 1 jam per hari. Oke, dari rice cooker dulu ya. Jumlahnya 1, makainya 400 watt. Dayanya 400 watt dipakainya 1 jam. Hitung aja langsung, 400 watt hour. Kemudian selain itu sebuah kulkas berdaya 100 watt, satu kulkas berdaya 100 watt dipakai, kalau kulkas ya 24 jam ya. Berarti 400 watt hour. Dan sebuah komputer berdaya 400 watt, 1 kali 400 watt lagi, dipakainya 4 jam per hari. Berarti ini adalah 1600 ya, 1600 watt hour. Maka total biaya listrik untuk rice cooker, kulkas, dan komputer dengan tarif 1500 per kWh. Ini tinggal dijumlahkan. Berarti ketemunya adalah ini 4400 watt hour. Nah, untuk biayanya per bulanan berarti 30 hari. Berarti gini, 4400 itu dibagi 1000 supaya jadi kilowatt hour. Kemudian dikalikan waktunya 30 hari, dikalikan tarifnya 1000 atau Rp 1500 per kWh. Oke, ini bisa kita coret dulu kWh-nya. 1000-nya hilang sama, boleh yang mana aja sih, yang ini aja ya. Berarti 4400 kali 3 kali 15, 45. 400 kali 45. Dan ketemunya adalah 198.000 rupiah.